wajib bagi Allah, yaitu sifat qudrat, yang artinya wajib Allah Ta'ala itu bersifat kuasa. Mustahil Allah bersifat lemah. Arti lemah itu maksudnya tidak mampu. Mustahil Allah bersifat tidak mampu. Wajib artinya tidak diterima oleh akal kalau sampai Allah itu mempunyai sifat tidak mampu, dan harus wajib diterima oleh akal bahwa Allah itu adalah bersifat kuasa atau mampu. Nah, di bulan yang lalu atau di pertemuan pelajaran tauhid yang lalu kita sudah bahas bahwa ciri khas sifat qudrat atau kuasa Allah ini yang pertama adalah dia sifat yang wujudiyah. Apa arti sifat wujudiyah? Sifat yang nampak dipandang oleh mata jika hati dibukakan oleh Allah hijab atau penghalangnya. Di mana nampaknya kudrat Allah, yaitu pada ciptaannya. Apa saja yang kita lihat di alam semesta ini yang itu ciptaan Allah, maka itu menunjukkan Allah kuasa. Baik Allah menciptakan itu menjadikan sesuatu, atau Allah menciptakan itu menjadikan yang tadinya ada, yang tadinya tidak ada lalu ada, atau sebaliknya yang tadinya ada menjadi tidak ada. Itu berarti yang memperbuat itu orangnya mampu. Yang asalnya langit gak ada, bumi gak ada, lalu ada. Gak mungkin orang yang membuat itu gak mampu. Kalau orang yang gak mampu, lalu mana bisa menciptakan langit dan bumi? Buktinya langit buminya ada gak? Ada. Kitanya ada? Ada. Berarti yang menciptakan kita ini orangnya mampu. Namanya sifatnya qudrat atau kuasa. Oh, artinya nampak kekuasaan Allah itu di alam semesta. Nah, itu sudah ya, sifat diri kita dalam tanda kutip kita kuasa, mampu dan segala-galanya itu adalah berkah kudratnya. Kudratnya tetap melekat di mana? Cahayanya tetap di mana? Di lampu. Cuma kita dapat keberkahan dari lampu yang bercahaya. Berarti kita kuasai berkah kudratnya Allah. Kita melihat berkat basarnya Allah. Kita mendengar berkat samanya pendengarannya Allah. Kita berkata-kata berkat kalamnya. Pertanyaannya, berarti berkah Allah bagi diri kita. Mata kita bisa melihat di berkah dari Allah. Telinga kita bisa mendengar berkah dari Allah. Mulut ini bisa mengatakan berkah dari Allah. Kaki bisa melangkah berkah dari Allah. Kemudian bisa sholat, bisa ngaji, bisa sedekah, itu bukan kehebatan kita, berkahnya Allah. Paham gak? Tapi hari ini begitu kita sholat, kita akui ibadah itu kita. Nah, ini yang bisa sombong nih. Begitu habis sholat kita akui kita yang mampu sholat, maka kita merasa baik, kita merasa hebat karena menganggap kita bisa sholat. Padahal sholat itu pakai penglihatan berkah dari Allah, pakai tenaga berkah dari Allah, pakai mulut kata-kata berkah dari Allah. Lalu semua yang ada di diri kita ini hasilnya, kesimpulannya adalah bukan pinjaman tapi berkah. Berarti di diri kita ini penuh berkah Allah. Masa gara-gara gak punya duit aja bilang Allah kejam, Allah kemudian gak adil, Allah gak tega, kemudian Allah memberi musibah ke saya. Banyakan berkah, kebanyakan musibahnya. Tapi kenapa gara-gara gak punya duit aja kemudian ngeluhnya kesana kemari? Jadi gak melihat bahwa di diri kita ini penuh berkah. Matanya yang bisa melihatnya. Bukan Allah pinjam nih, kalau Allah pinjam nih habis pinjamnya kita, Allah gak punya lagi. Allah masih punya. Kalau umpama cahaya
lampu, cuma kita dapat keberkahan cahaya itu sampai ke kita. Allah punya penglihatan, lalu penglihatan basarnya Allah ini kita dapat berkahnya, maka mata kita bisa melihat, mulut kita bisa membaca Quran, telinga kita bisa mendengar pengajian, tangan kaki kita bisa sujud, bisa ruku, bisa berdiri, bisa i'tidal. Semua itu berkahnya Allah. Kenapa Allah memenuhi kita berkah? Itu adalah karena sifat kasih sayang Allah. Karena Allah sayang ke kita, maka kita dipenuhi berkah. Apa itu kasih sayang? Rahmat. Buktinya Allah merahmati kita adalah dipenuhinya diri kita dengan berkah. Paham? Lalu kita pakai mata ini melihat yang enggak cocok lah kira-kira. Ini rahmat Allah nah, matanya. Ini telinga ini rahmat Allah nah. Artinya berkah Allah. Kenapa Allah jadi memenuhi berkah di mata kita? Karena Allah kasih sayang. Orang tuh sudah sayang ke kita, dikasihnya berkah mata kita pakai mata tuh melihat yang haram, kira-kira cocok nggak? Kaki kita pakai melangkah ke tempat yang dilarang, padahal kaki kita tuh bukti kasih sayang Allah. Allah kasih berkah, kaki kita mampu berjalan, maka kita pakai kaki kita melangkah ke tempat yang maksiat. Kira-kira apa namanya kita yuk? Pantas lah disiksa lah gitu. Pantas. Jadi kalau mau ngapa-ngapain itu ingat nah. Maksiat bisa nggak menggunakan diri? Misalnya kalau ngomongin orang gunakan apa? Telinga, mulut. Kalau mau mendengar ghibah, mendengarkan menggunakan. Mau melihat yang haram, mau ngambil yang haram, mau melangkah yang haram. Ingat kalau mau melihat yang haram, ini mata ini bukti kasih sayang Allah. Allah kasih berkah penglihatan Allah, dapat berkahnya sampai berkahnya ke mata kita, lalu mata kita melihat. Ini bukti kasih sayang Allah. Kita pakai mata yang kasih sayang Allah, berkahnya Allah ini untuk mendurhakai Allah. Gak usah mikirin dosa dulu. Kalau dosa itu kadang-kadang dosa itu urusan nanti, punya nikmat sekarang belum bisa melawannya. Pikir coba, kalau mau ngomongin orang misalnya, ini mulut ini rahmatnya Allah, ini mulut ini berkahnya Allah, kita pakai mendurhakai Allah. Kira-kira kayak apa kita ini orangnya ini? Kaki mau melangkah sudah ke tempat yang gak diridhai Allah. Pikir ya, kaki ini rahmatnya Allah, berkahnya Allah, kita pakai justru melawan perintah Allah. Macam apa kita? Paham? Begitu kaki kita bisa melangkah ke masjid, bisa melangkah ini karena kita hebat, karena kasih sayang Allah. Karena kita puasa, karena berkah Allah. Berarti begitu bisa ke masjid ini rahmat Allah nyata. Kenapa nyata? Kaki ini melangkah bisa. Kalau nggak Allah kasih berkah, kaki ini mampu, bukti kasih sayang Allah, nggak bisa sampai ke masjid. Karena rahmat Allah, berkah Allah bisa sampai ke masjid. Berarti ke masjid itu kebaikan. Paham? Lalu terakhir, mata, telinga, mulut, tangan, kaki berkahnya Allah. Artinya berkah sifat-sifat Allah. Kenapa Allah jadi memberikan berkah demikian banyak ke kita? Karena Allah sayang. Paham ya? Rahmat. Pertanyaan berikutnya, kenapa Allah jadi menyayangi kita sedemikian rupa? Padahal Allah tahu ini kalau diberi berkah mata dipakai ke maksiat. Tahu nggak kira-kira Allah kayak gitu? Ini nanti kalau diberi tangan bisa ngambil punya orang. Ini kalau diberi berkah kaki bisa melangkah ke tempat yang haram. Allah tahu bakalan dipakai kayak begitu, tapi kenapa tetap Allah kasih? Kenapa tetap Allah berkahi? Kenapa tetap Allah kasih sayangi? Apa jawabannya? Karena kita ini adalah umatnya Rasulullah. Gara-gara Rasulullah Allah memberikan kita berkah sedemikian rupa.
Allah menyayangi kita sedemikian rupa. Tahu Allah tuh bahwa kita ini kalau diberi mata banyak dipakai maksiatnya daripada taatnya. Tapi kenapa tetap Allah beri? Allah tahu paham kita bakalan menggunakan itu dengan maksiat. Kenapa tetap diberi? Karena Allah memandang bukan kepada kita, tapi memandang Rasulullah. Supaya mudah dipaham kayak begini nampak. Saya punya anak saya punya cucu. Anak saya punya anak, berarti ke saya namanya ini tadi ya, cucu. Saya kasih duit. Tahu saya kalau saya kasih duit cucu saya beli makanan yang gak menyehatkan dia. Kenapa tetap saya kasih? Karena ini adalah anaknya anak saya. Paham maksudnya? Kalau ini bukan anak dari anak saya, artinya bukan cucu saya, bisa jadi kemudian saya nggak peduli. Apalagi misalnya begitu saya kasih duit, nanti bikin dia ini, bikin dia sakit, bikin dia susah, maka saya nggak mau. Kenapa kemudian kadang-kadang tetap saya kasih, dia kemudian tahu dia ini kalau dikasih duit jajannya nggak sehat, gorengan, macam segala yang nggak menyehatkan, permen, es dan lain sebagainya. Kenapa dikasih? Dia tetap karena ini anak dari anak saya. Kenapa kita tetap diberi mata, dilihatkan mata kita? Kenapa telinga kita tetap diberi pendengaran? Kenapa kaki kita tetap diberi kemampuan melangkah? Padahal Allah tahu itu bisa sering digunakan maksiat karena melihat Rasulullah. Jadi kesimpulan akhirnya yang ada di diri kita ini semua adalah kasih sayang Allah, berkatnya Rasulullah. Kesimpulannya, mata kita ini kasih sayang Allah. Allah sayang dengan kita, lalu Allah berikan berkah penglihatan Allah kepada mata kita, lalu mata kita bisa melihat. Ini kasih sayang Allah. Kenapa Allah kasih sayangi kita? Karena melihat Rasulullah. Artinya kita diberi penglihatan berkatnya Rasulullah. Maka kalau kita menggunakan mata ini untuk maksiat, dua yang kita sakiti, dua yang kita khianati, satu Allah, dua masih mau? Masih berani? Kalau kepala nggak mau sujud, tangan nggak mau dipakai sujud, kaki nggak mau dipakai sujud, yang kita khianati itu satu Allah yang sayang ke kita, dua Rasulullah yang gara-gara beliau Allah tetap kasih kita itu yang kita khianati. Maka diingat-ingat benar, yang pertama kali kita khianati kalau kita maksiat Allah dan Rasulullah. Wala taqullaha wa rasulah, bahasa Al-Qur'annya. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kayak apa cara mengkhianati Allah dan Rasulnya? Yaitu tadi kasih sayang Allah, berkat Rasulullah, lalu kita pakai melawan perintah Allah dan melawan perintah Rasulullah. Jelas? Paham? Berarti di diri kita penuh kebaikan, penuh rahmat, penuh keberkahan. Pertanyaannya, apa lagi yang kau keluhkan? Apa lagi yang pantas kita keluhkan? Padahal di diri kita penuh berkah, di diri kita penuh rahmat. Maka itulah kemudian banyaknya nikmat. Kalimatnya fabi ayyi ala'i rabbikuma. Nikmat yang mana yang didustakan? Hanya gara-gara dikasih penyakit satu, seakan-akan yang lain hilang. Hanya gara-gara dikasih kemudian duit banyak, seakan-akan nikmat hilang. Inilah yang disebut wa kana al-insanu, bahwa sesungguhnya manusia itu zaluman jahula, zalim dan jahil. Waliyadu billahi min dzalik. Kita punya kudrat? Enggak ada. Ada punya? Yang punya? Kok ada di kita? Nah, kenapa Allah kasih berkah? Karena sudah paham berarti itu ya sudah yang dipegang. Mudah-mudahan jadi